coba? Aku juga nyobain dia kan emang gak enak sih. Gimana tuh? Ya, di sini loh. Ini kan ada kayak ini kan sudut gitu kan. Ini tuh diangkat ke atas. Kayak mau didislokasikan gitu. Iya. Mau coba? Boleh. Itu sudah di bawah. Iya. Iya. Ekstensi, kecil, ini dibuka. Tapi kalau jotras, ini kan di sini kan ada ini ya. Ini kan ada sudutnya dan ini. Nah, kita megang yang sini ya. Ditarik, diangkat ke atas. Ini sampai dibuka gini. Kayak enak kan? Tapi kan itu kalau pasien nggak sadar kan nggak apa-apa. Ya sampai Terus dia memang ininya kayak ditarik ke depan sambil ini dibuka. Terus lanjut. Udah, akhirnya datang, kamu tempel di Apex baru sama Apex yang tuh. enak nih sekarang udah ada AED. Kalau aku dulu nggak ada. Aku taunya gara-gara ACLS. Bisa nggak itu nyala? Bisa. Bisa dong. Kemarin bisa dong. Gimana? Biar nggak kebalik. Gitu. Hmm. Mau ditempel ke manekin apa ditempel ke orang? Ke Nggak apa-apa loh, kan bisa ini, kan bisa nyala kan dia? Bisa nggak sih? oh nggak baik. Mau tidur gitu. Satunya baru sampai. Oh gitu. Mau coba nih. Coba kamu. Kejutin kamu nih kamu. Suaranya kecil banget ya? Mungkin baterainya habis tuh. Dia selalu punya argumen. Atau nggak intinya ditempel dulu? Itu buat shock. Kalau AED yang di bandara itu, dia seingatku ya ada monitornya, jadi bisa lihat EKG-nya. Forget to press the shock button. Sama kali Wak. Start to do CPR. Ini dibuka kan ya? Udah. Belum. Udah telah dibuka. Pencet shock. Coba di. Tapi kalau bukan irama shockable ya dia nggak bakal memerintahkan buat nge-shock. Gitu. Jadi dia udah ada, kamu sesuai orang, makanya ini sebenarnya kalau ditulis buat for training use only, ini bisa buat orang awam. Karena kamu nggak perlu ngatur judulnya, dia udah menganalisa sendiri. Kalau yang biasa harus atur gitu. Iya dong, yang di rumah sakit itu kan kamu Iya. harus Oh. hafal dosisnya, karena itu advance. Makanya coba di kamu nih. Ayo di kamu. Ditakut. Gak apa-apa, ntar kalian latihan sendiri aja. Pokoknya itu ditempel terus, habis itu lanjut. Nah kan masang EKG, monitor, AED untuk menilai data asistor. Terus mengecek iramanya shockable atau nggak shockable. Yang shockable tuh yang kayak gimana? VF sama PFPPT. Yang Yang? kalau VF dia jelas tanpa nadi. Yang shockable berarti ya VT VF tanpa nadi itu kan dia shockable kayak gitu. Kalau ini kardioversi, setahu nggak bisa sih. Bedanya kardioversi sama defibrilasi apa? Kalau defibrilasi buat shock. Sama-sama alatnya, alat DC shock. Kapan kamu memutuskan defibrilasi, kapan memutuskan kardioversi? Kalau defibrilasi saat shockable. Ya. Kalau Ini sama-sama shockable kan DC shock. gimana ya? Nah,
Kalau kardioversi dia ngikutin irama, dia ada nadi, ngikutin irama di pasien. Jadi kamu tempel gini kan ada dendritnya, dia nanti akan ada garis-garisnya, ngikutin R to R-nya, kayak gitu. Itu kasusnya kalau misalnya pasiennya AF, atrial flutter, VT dengan nadi, SPT, tapi kan tergantung dosisnya, tapi dia nggak stabil, maka di kardioversi. Kalau dia henti jantung, nggak ada nadi, berarti kan kita pakai algoritmanya cuma yang VT-VF tanpa nadi, berarti dia di DC shock, defibrilasi. Jadi kita bikin supaya pacemakernya mau jalan lagi. Gitu. Terus kalau yang non shockable ya maksudnya yang mana? Asistor sama PA. Berarti kan kamu nggak akan meng-shock kan di situ kan? Dan dia pasti bunyi irama non shockable. Terus habis itu kan kamu nggak boleh menunda defibrilasi nih kalau ternyata dia irama shockable. Nah, nanti kamu jelasin setelah AED datang langsung dilakukan pemasangan untuk menilai apakah pasien ini iramanya shockable atau non shockable. Apabila iramanya shockable, maka segera dilakukan defibrilasi menggunakan AED. Kalau iramanya non shockable, ini kamu harus ngomong nih, irama non shockable, maka RJP dilanjutkan. Lanjut RJP. Terus ambulans udah datang nih. Ini soalnya di checklist semua ada memasang akses intravena dan intraosseus sih. Maksudnya Jadi kalau di IGD apa nih? Ya kalau di IGD berarti bukan pakai AED ya, pakainya EKG monitor. Kalau di bandara atau pusat-pusat yang fasilitas umum AED. Jadi harus sinkron sama ini ya, cerita kasusnya. Nah, terus kalau di algoritma ini kan ada algoritma. Nah, ngikutin harus persis plek sama algoritma ini kalau ujian. Jadi habis mulai RJP, kamu menentukan iramanya langsung dipasang EKG-nya, dia shockable atau non shockable. Kalau dia VT-VF, langsung defibrilasi, RJP sambil pasang akses kayak gitu. Terus setelah setelah 2 menit, 5 siklus, dicek lagi. Lanjutin aja. Dicek lagi. Kalau di IGD ya berarti kamu perintahkan langsung, kamu leadernya kalau di IGD. Tapi kan kamu nggak mungkin OC kamu jadi leader ya. Kamu leader sekaligus yang RJP berarti kan? Iya. Kamu bilang aja. Memerintahkan perawat tuh, kalau di kiri ya memerintahkan perawat untuk memasang akses intravena untuk masukkan obat-obatan. Terus setelah 5 siklus apa yang akan kamu lakukan? Kalau ini evaluasi. Cek lagi. Iya. Tuh barengan tuh, evaluasi nadi, nafas, irama jantung. Berarti kayak tadi aku. Ini di sini. Karotis. Terus lihat pengembangan dada. Sekalian lihat pengembangan otot. Oh lihat nih monitornya. Lihat pengembangan dada. Oh cukup pengembangan dada. Apa Irama ini? jantung. Bisa. Bisa lagi
Iya nggak sih? Nah, itu pengembangan dinding dadanya juga udah kembang. Terus kan Kalau udah kembang, nadinya masih ada apa enggak? Apa maksudnya itu udah jantungnya tuh gimana? Stetoskop. Mungkin sekalian cek nadinya tuh. cuma lihat pengembangan Udah ada tuh. Iya, kan kamu ngecek lagi ya? Iya. Iya. Jadi nanti belum. Udah. belum ada apa udah dia udah Udah ada nanti. Belum ada nanti. Oh, Terus belum. dari situ, Belakang RCB lagi. ini checklist khusus kasih adrenalin. injeksi adrenalin 3 sampai 5 menit. Jika belum ada nadi, maka diberikan kamu biasa aja jika belum ada nadi, Udah maka ada diberikan nanti, maka adrenalin. Yaping, yaping. Nanti diaping. Dia 3 sampai 5 menit. Adrenalin itu Untuk ambil 3 sampai 5 menit. Terus habis itu Terus Ini injeksi adrenalin. ini checklistmu tuh sampai advance RW loh. Berarti nggak PHD lagi. Iya, yang BHD Pencarian hidup lanjut. Yang BHD itu semester 5. Melakukan pemasangan sampai inkubasi. Berarti nanti kamu sih sampai itu sih. Iya. Ya udah, coba ini sesuai aja sama jenisnya. Habis RCP masuk epinefrin. Terus bilang saya pertimbangkan untuk pemasangan ETT. Checklist nomor 16. Ini kan adrenalin. Terus Lakukan pemasangan ventilasi. dengan RTT satu kali nafas ya. Belakang pemasangan ventilasi. ETT. Pemasangan ETT. Tapi kamu dari mana ini? buka jalan nafas. Tapi kamu harus bilang meminta untuk perawat menyiapkan. Oh, ini perawatnya. Oh. Terus sambil RCP tetap dilakukan. Iya. Kamu minta perawatnya untuk menyiapkan untuk pemasangan ETT. Setelah siap, maka kamu langsung lakukan pemasangan intubasi. Jadi kan minimal interupsi tadi. Iya dong. Ini langsung opi. Nah, terus yang ini kan kasusnya nggak mesti shockable ya. Bisa shock. Kalau misalnya nggak shockable ya kamu bilang aja. Kalau misalnya dia cuma sistol PNA ya kamu kan ini ada poinnya memberikan injeksi amiodaron atau lidocain. Ya berarti nanti kamu jelasin aja apabila ada irama shockable maka sesuai algoritma diberikan injeksi amiodaron. Bagus lagi kalau kamu tahu dosisnya sesuai algoritma. Karena pasien ini non shockable maka tidak diberikan pemberian amiodaron maupun lidocain. Mau di mananya coba? Buka dulu jalan nafas. Kamu dari sini deh biar teman-teman bisa lihat. Kamu di atas pasien. Gimana? Iya dok. Bagaimana pakai nadi ini? Oh kiri. Kiri terus masukinnya Tapi dari kanan disapu lidahnya ke kiri. Yang itu buat yang enggak. lidahnya tuh biasa. Tangan kanan mau dibuka. Gini. Oh iya. Dok. Oh gini dikit. Atau mau prosedur? Lidahnya nggak ini tutupin. Oh iya. Menyusuri lidah sampai ditemukan Masukin. Udah dok. Masukin. coba yang mana? Bukan. Oh. Itu kan ada kayak lubang. Iya dok.
Trakea itu di mana? Di Kalau posisi supaya. di atas tuh. Ya ini aja kan kamu jelas tahu kalau Bentar, bentar. trakea di sini kan. Iya. Ini di depan loh. Iya dong. Dan diangkat. Izin merekam ya dok. Ini apa dong? Ini kan balon cuff-nya. Ini dikempesin dulu Sampai sini ya? dari sini. Ada spet nggak? Oh. Itu soalnya manekinnya mungkin karena udah sering dipakai ya. Jadi enggak ini. Ini nggak kelihatan sama dia. Coba dari samping. Nggak ada lip. Itu di. Mesti kan udah kempes dulu, baru kamu pasang. Cuma ini tuh kan manekinnya dia tuh harusnya pakai stilet. Nggak ada stilet ya? di Stilet situ? itu apa? Kawat, kayak kawat gitu. Nggak ada? Ini dong. Ya itu. Dimasukin. Ini fungsinya? Biar dia kaku, karena kalau misalnya dia letaknya tinggi, beritanya kamu bisa bantuin ini kan terlalu lentur kan. Masukin sampai Udah masuk. udah kan. Diambil stiletnya. Tapi ujian kalian lebih susah daripada zaman aku dulu. Tapi sepertinya nanti pas osek dilatih tulang incak kan. Oh, Enggak aja kalau ETT. Kalau yang Injeksi infus, mungkin. injeksi mungkin dilewatin. Ya tapi. sekarang kan kayaknya udah harus bisa intubasi nggak sih? Iya. Soalnya aku ada koas yang masuk tuh dia udah jago intubasi. Ya nggak jago juga sih, maksudnya ya bisa intubasi sampai ngomong. Nah, terus disambungin ke ambu bag. Iya. Nah, goalnya ini kan Masuk ke. penguji kan taunya udah masuk ke trakea atau enggak kan gitu. Kalau nggak pakai stilet susah. Pasang terus kamu jalan sendiri-sendiri. Kalau dulu manekin yang di ACLS tuh dia ada kayak balon paru-parunya gitu, jadi klik paru-parunya ngembang gitu. Ini jangan lupa disambungin ke oksigen ya. Terus difiksa, didengarkan di kedua lapang paru. Ya, di askul. Apakah udah sama kanan kiri? Ada parunya. Oh iya, nih nggak tahu sih. Nggak tahu. Oke. Mana dong? Parunya dislokasi. Kayak ayam. Trigger ini. Tuh, terus kan kalau misalnya kan didengerin kan di auskultasi kanan kiri. Oh, udah sama paru kanan sama paru kiri. Kamu kalau auskultasi nggak boleh. Auskultasi sebenarnya kalau kita di anestesi itu cepat adalah auskultasinya pertama di epigaster dulu. Kalau dia kedengaran masuk situ, berarti dijelaskan dia nggak masuk paru kan. Jadi nggak usah lama-lama di paru dulu. Nah, kalau dia jelas nggak masuk di
lambung, baru kamu dengerin paru kanan atas, paru kiri atas. Nah, itu nggak boleh cuma atas doang. Kamu harus sampai ke bawah sesuai auskultasi paru. Tapi biasanya kita biar cepet, seenggaknya lobus atas, lobus tengah, lobus bawah, kayak gitu. Kenapa? Paru-paru itu dia yang lebih landai yang mana? Yang dia mudah lebih masuk ke mana? Yang kanan. Dia kan kalau misalnya dia kedalaman, dia pasti akan masuk ke kanan. Kayak gitu. Sedangkan dia bronkus yang pertama, bronchiolis yang pertama itu tuh dia nggak jauh dari lobusnya. Mana? Ini nggak jauh dari lobus yang. Jadi kalau misalnya dia kedalaman, otomatis pasti yang paru atas, suara paru atas sama paru bawah beda. Misal dia kedalaman masuk ke bronchiolus yang paru kanan atas. Paru kanan atas kedengeran, tapi yang paru kiri bawah mungkin nggak akan kedengeran. Jadi makanya kan kita targetnya adalah cuma sampai ke karina aja di sini. Tuh, kalau udah sama baru difiksasi pakai plester. Udah difiksasi, sambungkan ke di RJP sambil sama ventilasi jalan sendiri-sendiri. Ventilasi diberikan berapa detik? 5 sampai 10 kali per menit. 10, ada yang bilang 10 sampai 12. Ya, intinya tiap 6 detik, tiap 5 sampai 6 detik. Kalau misalnya susah ya dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dulu tuh ada yang 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, itu biar pas detikannya. Kalau 1, 2, 3 doang kan biasanya kan terlalu cepet, atau kamu tergantung orangnya yang ngomong kan. Kalau dipelani aja jadi lama. Kayak gitu. Terus udah. Habis itu checklist berikutnya. Kalau dia udah pokoknya tiap habis 5 siklus selalu cek injeksi amida rembak habis dipasang. Nah itu diomongin aja sih, karena kan tergantung kasusnya toh. Tapi itu ada di checklist, jadi harus tetap diomongin. Jika ada kalau saya dia udah balik, terus mau di post cardiac arrest care. Kan di sini dijelasin post cardiac arrest care. Agak ada kan? Ya, post cardiac arrest care tuh ya kayak misal pasiennya dibikin pasien kita refer ke ICU, kemudian ditata laksana kritis, dicari tahu 5T 5H kayak gitu, kemudian dipertimbangkan untuk hipotermi untuk mengurangi demand oksigennya kayak gitu. Terus udah udah sampai situ aja, terlalu advance. Udah, ada yang mau ditanya? Udah habis. Mending semua coba deh intubasinya. Cuma kalau intubasinya tadi saya masih bingung yang soal dilakuin sendiri-sendiri. ya, jadi kalau misalnya pasien belum terpasang ETT, itu tetap kamu pakai perbandingan 30:2. Tapi kalau pasien sudah terpasang ETT, berarti kamu jalan sendiri-sendiri, kamu RJP terus non-stop, kan minimal interupsi kan, kamu RJP terus sambil kamu hitung udah berapa siklus. Terus ini tetap jalan sendiri yang bagian megang RW, kecuali kalau nggak ada yang bantuin, kamu cuma satu penolong. Kalau satu penolong ya udah kamu tetap pakai 30:2. Berarti kan kamu harus RJP 30, kamu kebus. Tapi kalau misalnya udah, harusnya sih kalau udah terpasang ini sih udah 2 penolong ya. Nah kalau udah terpasang ini baru kamu jalan sendiri-sendiri, RJP sendiri, bagging sendiri, bagging tiap 5-6 detik.
biar tidak memakan waktumu, kamu bilang aja. Sebenarnya kan kalau OSCE itu kan kayak skenario ya. Jadi ya kamu bilang aja, minta tolong dipersiapkan untuk intubasi. Jadi kan ada yang bantu kan. Terus nanti kamu langsung ambil aja, dekat di sini, ini di kiri. Terus kamu OSCE nanti udah tanya yang sebelumnya sampai intubasi kan? Kita tanya, kalau sampai intubasi kan pasti yang susah tuh kalian di intubasinya daripada di hadinya. Nggak harus sampai dilakukan pemasangan ETT, ya dijelasin aja, diceritain aja. Apabila pasien sudah terpasang ETT, maka dilakukan bantuan hidupnya itu sendiri-sendiri. Jadi RJP jalan sendiri, ventilasi jalan sendiri, ventilasi diberikan tiap 5-6 detik. Sebenarnya tuh ujian kayak ini kan yang penting kamu paham konsepnya kan. Terus lagi yang penting